Halo, apa kabar saudara? Senang sekali saya Imam Fawait kembali hadir di hadapan Anda dengan sejumlah informasi teraktual, tajam, dan juga terpercaya. Sejumlah informasi menarik akan kami hadirkan untuk Anda dan berikut 3 berita utama kami. Diduga akibat korsleting listrik, gedung SMP di Probolinggo terbakar. Pria di Sumeneb bunuh pasangan selingkuh istrinya. Pria di Jombang sulap bekas kandang sapi menjadi kebun wisata edukasi bunga Bougainville. Saudara, sekolah menengah pertama SMP Negeri 3 di Kota Probolinggo Selasa petang dilalap si jago merah. Meski terjadi di tengah hujan, namun api sulit padam hingga menghanguskan puluhan komputer di ruang laboratorium dan ruang UKS. Asap tebal membumbung tinggi dan menyebar di lingkungan SMP Negeri 3 Probolinggo di Jalan Hayam Wuru, Kelurahan Jati, Kecamatan Mayangan yang terbakar Selasa petang. Api diduga berasal dari ruang laboratorium komputer dan ruangan unit kesehatan siswa atau UKS. Meski diguyur hujan, api tidak mudah padam karena sebagian material bangunan berbahan kayu serta barang elektronik dari plastik. Tidak ada korban jiwa maupun luka karena saat kebakaran terjadi kegiatan sekolah telah berakhir 2 jam sebelumnya. Sumantri, Kepala SMP N3 Kota Probolinggo mengatakan selain menghanguskan bangunan, 40 unit komputer serta sejumlah alat kesehatan ludes terbakar. Kayaknya pas hujan, ini nggak tahu juga, ini saya tadi pas sudah di rumah semua yang tahu ini kan penjaga yang memberitahu itu. Katanya lab terbakar sehingga akhirnya langsung kita telepon pemadam, terus pemadam datangin tadi. Jadi belum tahu ini masalahnya, penyebab kebakarannya belum tahu juga. Sekitar 2 jam kemudian api baru bisa dijinakkan setelah 2 mobil kebakaran milik pemerintah daerah diterjunkan. Belum diketahui secara pasti penyebab kebakaran, namun dugaan karena korsleting listrik. Kita dapat laporan dari 112 di jam 16.39, jadi kita langsung meluncur bahwanya ada kebakaran di SMP 3. Ini ruang apa yang terbakar ini? Kita lihat di ruang komputer. Lab ya? Lab komputer. Dugaan sementara UKS. kenapa? Kalau UKS? Kalau dugaan kita nggak berani, karena itu ada pihak yang berwajib lagi. Mungkin ada kesulitan tadi, apa pemadaman mungkin karena ada asbes atau bagaimana? Asbes yang jelas asbes, karena kita masih bobol asbes. Dan laporannya telat. Berapa ruangan yang terbakar ini? 2 ruang, satu lab Komputer sama satunya itu kantornya kayaknya. Kerugian material akibat kebakaran ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Pihak sekolah sementara menerapkan sistem belajar daring untuk beberapa hari ke depan. Dendi Arikofur melaporkan dari Probolinggo. Saudara, 13 rumah di Kabupaten Madiun rusak diterjang angin puting beliung Selasa sore. Rabu pagi anggota TNI Polri dibantu warga berusaha menyingkirkan puing-puing bangunan dan memperbaiki rumah warga yang rusak. Puluhan anggota TNI, Polri, dan warga menyingkirkan puing-puing kerusakan akibat terjangan angin puting beliung yang terjadi Selasa sore di Desa Bocangrejo, Kecamatan Sawahan. Selain membersihkan, mereka juga memperbaiki rumah korban yang rusak. Sedikitnya 13 rumah rusak berat. Selain merusak rumah, angin puting beliung juga merusak bangunan musola dan atap gedung SMP Negeri 1 Sawahan. 1 orang dilaporkan terluka dan dibawa ke puskesmas untuk perawatan medis. Kalau saya bersih-bersih, beres-beres nih. Ini apa Pak yang terkena angin ini Pak? Yang parah ini Atap Pak ya? atap sama perangkat semua di sini. Gitu. Ini tempat usaha atau gimana Pak? Tempat usaha. Tempat usaha Pak ya? Bakso, mie ayam, batagor. Kemarin kejadian seperti apa sih? Ya secara tiba-tiba langsung setengah 5-an. Sebelum hujan itu Pak ya? Bareng. Bersama dengan hujan ya? Anginnya berputar-putar gitu? Puter ya, puting beliung. Terima kasih untuk warga masyarakat yang terdampak dari kejadian bencana puting beliung di Desa Bocangrejo. Ada 13 rumah
mulai dari rusak ringan dan rusak sedang. Terus ada satu pos kamling yang rusak berat, juga musola SMP 1 Sawahan, dan satu gedung yang gentengnya sebagian melorot. Selasa sore, angin puting beliung menerjang permukiman warga Desa Pucang Rejo. Angin menerbangkan atap rumah hingga warga panik dan berusaha menyelamatkan diri. Terjangan angin kencang juga menumbangkan pohon di pinggir jalan serta kabel listrik putus. Menghindari hal yang tidak diinginkan, warga diimbau selalu waspada terhadap ancaman bencana hidrometeorologi seperti angin puting beliung, terutama saat pergantian musim seperti saat ini. Dirgo Soyono melaporkan dari Madiun. Saudara, sebuah truk menabrak truk mogok di jalur Poros Pantura, Lamongan. Akibatnya saudara, sopir tergencet kabin truk dan mengalami luka-luka. Diduga sopir tidak konsentrasi dalam berkendara. Truk menabrak truk mogok terjadi di jalur Poros Pantura, Lamongan, tepatnya di Kecamatan Deket Rabu dini hari. Kecelakaan bermula saat truk tronton yang dikemudikan Sodikin, warga Kabupaten Kendal, mengalami patah as. Truk kemudian menepi untuk menunggu teknisi perbaikan. Tiba-tiba dari arah Lamongan menuju Gresik, truk Fuso yang dikemudikan Dulkoli warga Bojonegoro menabrak bagian belakang truk tronton. Polisi dan warga berupaya mengevakuasi Dul yang terjepit kabin truknya yang ringsek. 1 jam kemudian korban berhasil dievakuasi meski mengalami luka-luka. Dugaan sementara korban hilang konsentrasi sehingga tidak mengetahui ada truk mogok. Tronton sendiri mengalami mogok patah as sekitar pukul 10 malam. Pukul 10 malam, kemudian dini hari tadi sekitar pukul 4 ditabrak oleh kendaraan truk dari belakang sehingga mengakibatkan sopir truk tersebut mengalami luka. Dan alhamdulillah untuk luka sendiri tidak terlalu parah, hanya mengalami luka nyeri pada dada. Itu dari arah mana? Kendaraan sendiri dari arah Lamongan menuju ke Gresik. Korban dibawa ke Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan untuk menjalani perawatan. Sapari Ranuwijaya melaporkan dari Lamongan. Pria di Sumeneb bunuh pasangan selingkuh istrinya. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi.